Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan serta selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, baiklah kita langsung saja ke bab 5 pertemuan pertama, berbicara tentang masa kejayaan Islam. Yang pertama kita harus lihat adalah mengenai pandangan beberapa tokoh tentang masa kejayaan Islam. Kita lihat yang pertama adalah sejarawan dari barat, ya, Jacques de Cluster mengatakan selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatannya meliputi di bidang ilmu pengetahuan, peradaban, ya, yang sangat tinggi dan menjadi contoh daripada peradaban di saat itu. Lalu yang kedua tokohnya adalah sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Watt mengatakan peradaban Eropa tidak dibangun oleh mereka sendiri, ya, melainkan ya ada dukungan peradaban Islam yang sangat mempengaruhi daripada peradaban-peradaban tersebut. Kemudian anak-anak sekalian, ya, jadi pertanyaan bagi kita adalah apa sih manfaat mempelajari kejayaan-kejayaan Islam itu? Yang pertama adalah ya, diharapkan Islam mampu untuk mengembalikan potensi untuk bangkit kembali, ya, ataupun mereview kembali masa kejayaan yang pernah ada, ya. Lalu yang kedua adalah diharapkan ya dengan mempelajari ilmu kejayaan Islam ini mampu untuk merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam yang tentunya akan lebih baik, ya, dengan melihat ya masa keemasan yang pernah dicapai oleh umat Islam. Kemudian anak sekalian, ya perlu diketahui juga beberapa sebab runtuhnya peradaban Islam di zaman keemasan ini. Ya, paling tidak ada 3 sebab. Yang pertama adalah karena mulai pudarnya ketaatan pemeluk agama kepada Sang Khalik atau saling dengki dan serakah di antara penerima estafet kepemimpinan kekhalifahan di zaman keemasan tersebut. Lalu yang kedua adalah disebabkan modernisasi yang telah mengglobal, yang ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi di zaman itu, ya, sampai juga di zaman sekarang ini. Tentu ya lebih canggih atau lebih milenial. Yang ketiga penyebabnya adalah ya perpustakaan sebagai jantung peradaban tidak lagi banyak dikunjungi oleh masyarakat, sehingga cenderung masyarakat ya memegang alat komunikasi, gadget, handphone, ya, dan teknologi-teknologi yang terbarukan, ya, sehingga mereka lupa bahwa peradaban yang pernah dicapai di masa keemasan ini adalah dilalui dengan ilmu pengetahuan, yakni melalui buku ataupun teks-teks pengetahuan. Selanjutnya anak-anak sekalian, ya, bagaimana untuk periodisasi sejarah Islam ini? Ya, ini secara umum bisa disimpulkan ada 3 bagian. Ya, yang pertama adalah dari sisi klasik. Ini yang dibagi kepada 2 fase, yaitu fase ekspansi, ya, dan interaksi lebih kurang 650 sampai 1000 tahun masanya. Yang kedua adalah fase disintegrasinya, itu lebih kurang tahun 1000 sampai 1250. Ya. Selanjutnya fase pertengahan itu berkisar antara 1250 sampai dengan 1800. Sebagian mengatakan ini termasuk juga di fase kemunduran Islam. Ya, kemudian yang ketiga, ya, dari periode modern. Nah, itu berkisar tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Ya, periode kebangkitan Islam, ya, dengan munculnya para pembaharu-pembaharu ataupun pemikir-pemikir Islam yang notabene sudah dipengaruhi oleh dunia modernisasi, ya, seperti yang hari ini kita bisa lihat di dalam konsep-konsep pemikiran-pemikiran Islam. Ya, kemudian juga ada yang disebut dengan periode klasik, yaitu berkisar 650 sampai 125.
Ya, ini merupakan abad kejayaan Islam, ya, yang mana pada masa ini ya berkembangnya tiga kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawiyah, dan kerajaan Umayyah. Anak-anak sekalian, barangkali ini saja pembahasan kita pada pertemuan bab kelima pertemuan pertama ini. Ya, mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita semakin menguatkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya Islam pernah jaya di muka bumi ini dan kita harus bisa untuk merekonstruksi kembali bagaimana kejayaan-kejayaan Islam ini dapat kita capai, tentu dengan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan tentu dengan landasan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Ini saja anak-anak sekalian, barangkali mudah-mudahan berempat bersama. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.